Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqina Biha, jilid yang kedua. Kita masuk ke pelajaran 11. Pelajaran 11A kita bagi menjadi beberapa bagian. Baik, di kitab bisa dibuka di halaman 74. Ad-Darsu Al-Hadi Asyara. Ad-Darsu Al-Hadi Asyara, pelajaran ke-11. Nah, Hadi itu 1, Asyara itu 10. 10 tambah 1, 11. Baik, apa yang akan kita pelajari di pelajaran yang ke-11 ini? Jika sebelumnya di pelajaran yang ke-10 kita telah belajar fi'il madi, ya. Kita telah belajar fi'il madi, ya. Kemudian kita juga sudah belajar perubahan, bagaimana merubah fi'il madi menjadi fi'il mudhari, ya. Kita jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwasanya jika ada kata kerja madi, misalkan dhahaba, kemudian kita ingin merubah menjadi fi'il mudhari, maka ada beberapa langkah. Yang pertama, kita tambahkan ya di awalnya, ya, kemudian sukunkan huruf pertama, kemudian huruf terakhirnya dhammah. Jadinya yadhabu, dhahaba, yadhabu. Baik, sekarang kita akan belajar macam-macam fi'il mudhari. Sebagaimana fi'il madi itu bisa berubah-ubah, dhahaba, dhahabat, dhahabu, dhahabata, dhahabati, dhahabatum, sebagaimana sudah kita pelajari kemarin. Maka fi'il mudhari juga begitu, dia berubah tergantung kepada domirnya, ya. Dia akan berubah sesuai dengan domirnya. Misalkan kalau domirnya huwa, maka dia menjadi yadhabu tadi, dhahaba yadhabu. Kalau domirnya huwa, maka dia akan menjadi yadhabu. Maka ketika domirnya hiya, ya, dia akan berubah, ya, akan berubah susunan katanya. Baik, misalkan kita mengatakan hum, kita katakan yadhabuna. Kemudian kalau kita mengatakan hiya untuk perempuan menjadi tadhabu. Kemudian kalau hunna menjadi yadhabna. Baik. Bagian yang pertama untuk yang laki-laki. Bagian yang kedua yang muannats. Baik, diperhatikan di sini huwa yadhabu. Ya, ini sudah berarti tambahan di sini adalah huruf ya. Yadhabuna, ya huruf tambahannya. Nah, berarti dia laki-laki sedang pergi atau akan pergi, karena fi'il mudhari itu menunjukkan makna sedang atau akan datang. Dia dua waktu, dia tergantung kepada konteks nanti, sedang atau akan datang, atau sekaligus sedang dan akan datang, ya, berkelanjutan maksudnya. Kemudian yadhabuna itu tambahannya ada huruf ya di awal, kemudian huruf wawu dan nun di akhirnya. Asal katanya dhahaba kan, nah, tambahannya ya wawu dan nun. Jadi kalau fi'il madi itu tambahan di belakang. Dhahabata, dhahabati, dhahabatum, tambahan di belakang. Mudhari dia tambahan di depan dan di belakang. Ya, itu bedanya dengan fi'il madi. Jadi huwa itu untuk satu orang laki-laki, hum itu untuk banyak orang laki-laki, yadhabuna. Bagaimana kalau satu orang perempuan? Maka kita katakan tadhabu, hiya tadhabu. Ingat, dia selalu berharokat dhammah kalau huwa sama hiya. Kemudian hunna itu tambahan yadhabna, tambahannya ya dan nun, ya dan nun di akhirnya, gitu ya. Jadi hunna artinya apa? Banyak perempuan berarti dia menggunakan yadhabna. Jadi kalau kita katakan huwa yaqra'u, hum yaqra'una, hiya taqra'u, hunna yaqra'na. Huwa yadkhulu, hum yadkhuluna, hiya tadkhulu, hunna yadkhulna. Nah, itu namanya tasrif ilmu saraf, ya. Jadi kitab ini juga sekaligus mempelajari
ilmu sharaf, dan ini adalah dasar ilmu sharaf. Tasrif fi'il itu adalah dasar dalam ilmu sharaf. Jadi harus dikuasai tasrif fi'il madi dan fi'il mudhari ini. Baik, kita masuk seperti biasa ke teks dulu. Di sini ada hiwar. Nah, hiwar fil hafilati. Narasinya ya, fil hafilah, di dalam bis. Hiwar yang terjadi di dalam bis. Baik. Al-awwal, laki-laki yang pertama. Assalamualaikum. Laki-laki yang kedua menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian laki-laki bertanya, mas muka ya akhi. Nah, ini asal katanya ma ismuka ya, tapi karena hamzah wasal kalau di tengah kalimat dia tidak dibaca. Jadinya mas muka. Mas muka ya akhi. Nah, siapa namamu wahai saudaraku, atau apa namamu wahai saudaraku? Asani, berarti ini belum pernah ketemu dua orang ini dalam bis, mereka ketemunya. Ismi Abdullahi. Nah ya, laki-laki yang ditanya tadi menjawab nama saya adalah Abdullah. Wa masmuka, dan engkau siapa namamu? Laki-laki tadi menjawab Ismi Faisalun. Nama saya adalah Faisal. Atalibun anta ya Abdallah. Ya, perhatikan ya Abdallah. Sudah kita pelajari kemarin, kalau ada ya kemudian setelahnya nama orang, dua suku kata Abdullah katanya, maka kata yang pertama yaitu mudhofnya harus berharokat fathah ya Abdallah. Baik, Abdullah menjawab na'am, saya adalah seorang thalib. Aina tadrusu ya akhi, di mana engkau belajar? Abdullah menjawab adrusu fi jami'atir Riyadh. Nah, perhatikan ini dia fi'il mudhari. Ya, tadi tadrusu kita katakan apa? Tadrusu nggak ada di sini ya, karena ini hanya untuk yang gaib. Ya, hanya untuk yang gaib. Tapi kalau di sini di teks kalimat ini, di percakapan ini, dia bukan orang yang gaib, bukan orang ketiga, tapi orang yang kedua. Berarti tadrusu itu domirnya adalah anta. Karena ini diajak bicarakan anta. Berarti aina tadrusu anta gitu ya. Jadi nggak perlu pakai anta lagi karena sudah diwakili dengan ta di sini. Aina tadrusu ya, di mana engkau belajar wahai saudaraku? Kemudian Abdullah menjawab ada rusu. Nah, ada rusu. Kalau ditanya anta berarti jawabannya ana ada rusu. Nah, tapi ananya nggak perlu kita tambahkan karena sudah diwakili dengan a di sini. Ada rusu ana. Ada rusu bi jami'atir Riyadh. Kenapa nggak dikatakan fi jami'atir Riyadh? Nah, bi sama fi itu maknanya sama. Ini maknanya musahabah sih. Apa itu makna musahabah? Makna melekat, menunjukkan kemelekatan dua benda. Jadi di sini si Abdullah ini melekat dengan kampusnya. Maksudnya dia masih sekolah di sana, jami'ah. Menggunakan bi di situ. Ya. Itu kita mengatakan bismillah. Ya. Nah, bismillah itu berarti kita melekatkan perbuatan kita dengan nama Allah. Jadi ada rusu fi jami'atir Riyadh. Itu bacanya seperti itu di sini, maknanya seperti itu. Dan Faisal bertanya fi ayyi kulliyatin tadrusu? Di fakultas apa engkau belajar? Ya, kuliah punya fakultasnya. Adrusu fi kulliyatil handasah. Saya belajar di fakultas handasah. Fakultas handasah itu kita muhandis ya, fakultas teknik. Jadi berhubungan dengan pekerjaan fisik. Kemudian Faisal bertanya lagi fi ayyi sanatin tadrusu. Ya, engkau belajar di tahun keberapa? Engkau belajar di tahun keberapa? Tahun keberapa maksudnya semester berapa gitu ya. Kalau tahun dalam konteks pendidikan itu maksudnya adalah semester ya. Jadi kalau kita kuliah 4 semester, berarti itu kuliahnya 4 tahun istilahnya kalau dalam bahasa Arab ya. 4 tahun istilahnya kalau dalam istilah bahasa Arab. Baik, Abdullah menjawab adrusu fis sanati tsaniyati. Saya belajar di tahun kedua. Nah, tahun kedua berarti semester kedua maksudnya. Ya. Tapi kalau di Indonesia tahun kedua berarti ya emang semester selanjutnya, bukan semester selanjutnya. Memang tahun kedua sebagaimana maknanya, gitu ya. Tapi terkadang kalau orang Arab dia menggunakan sanah itu artinya adalah tahun pelajaran. Gitu ya. Tahun pelajaran itu kan semester.
Baik. Kemudian Faisal bertanya, "Ata'riful muhandisa Salman?" Ta'rifu, nah ini fi'il mudhari juga. Ta'rifu domainnya anta dari kata arafa, ya'rifu. Arafa, ya'rifu artinya mengenal. Ya. Arafa, ya'rifu artinya mengenal. Ta'rif artinya perkenalan atau ta'aruf. Ya, ada istilah ta'aruf ya. Ta'aruf artinya perkenalan. Apakah engkau mengenal muhandis Salman? Muhandis itu artinya apa? Insinyur. Kenapa muhandisa di sini? Karena maf'ulun bih. Kemudian kenapa Salman ikut-ikut juga sebagai mansub di sini? Fathah. Karena dia adalah badal pengganti dari muhandis. Ya. Siapa si muhandis? Salman. Siapa Salman? Si muhandis. Itu namanya badal ya. Jadi dihilangkan kata salah satu dari kata ini juga tidak akan merusak makna. Ya, jadi al-muhandis Salman. Siapa si muhandisnya? Namanya Salman. Siapa si Salman ini? Ya si muhandis. Itu namanya badal. Badal itu pengganti. Maka badal itu mengikuti mubdalnya. Dia mengikuti benda sebelum benda yang diganti dari segi harokatnya. Kalau muhandisu maka di sini Salman, begitu ya. Baik, soalnya nanti akan ada bab sendiri pembahasan tentang badal. Tapi kemudian Abdullah menjawab taba'an. Taba'an artinya tentu. Ya. Taba'an artinya tentu. Dalam bahasa Inggris sure, ya. Sure, ya. Taba'an. Huwa ustadi. Ya. Salman, ya. Insinyur Salman yang kau tanyakan itu adalah guru saya. Tentu saya kenal. Huwa ahsanu mudarrisin fil kulliyah. Ya, ahsanu mudarrisin ini sigo apa namanya ini konteks kalimat tafdil gitu ya. Konteks kalimat tafdil ya sudah kita belajar ini, itu perbandingan ahsanu mudarrisin, guru yang paling baik, paling bagus fil kulliyah, di fakultas. Kemudian Faisal bertanya lagi, man haula'il fityatul ladina ma'aka. Fityatu di sini kembali ke harokat hukum asalnya ya. Kalau sini haula'i kan nama beni. Man haula'il fityatu. Siapa para pemuda alladina ma'aka? Alladina isim mausul untuk jamak. Ka'annahum ikhwatuka. Seolah-olah kayaknya mereka itu adalah saudaramu. Hum di sini kembalinya ke al-fityah. Abdullah menjawab, na'am haula'i ikhwati. Ya, mereka itu adalah saudara-saudara saya. Li arba'atu ikhwatin. Saya punya 4 saudara laki-laki. Wa salasu akhawatin. Dan saya punya 3 saudara perempuan. Berarti totalnya ada 7. Nah, Faisal bertanya, aina yadrusu haula'i? Di mana mereka belajar? Nah, itu mereka di sini maksudnya saudara laki-laki dan saudara perempuannya. Laki-laki perempuan bisa digunakan haula. Taib Abdullah menjawab, amma ikhwati fakulluhum yadrusuna bil jami'ati. Adapun saudara laki-laki saya, semua mereka itu yadrusuna. Yadrusuna tadi kita katakan domirnya adalah hum. Yadrusuna domirnya hum, jamak laki-laki. Adapun saudara laki-laki saya, semua mereka itu belajar di jamiah, di universitas, sudah mahasiswa maksudnya. Isa, yang pertama saudara saya namanya Isa, wa huwa akbaru minni, dan dia lebih besar dari saya, berarti kakaknya ya. Isa ini adalah kakaknya si Abdullah. Ya terusu fi kulliyatit tibbi. Kalau Isa dia belajar di fakultas tib, fakultas kedokteran. Wa Ibrahimu, dan Ibrahim yang saudaranya yang kedua namanya Ibrahim, yadrusu fi kulliyatit tijarah, bekerja di fakultas tijarah. Tijarah itu perdagangan atau jual beli, fakultas dagang atau fakultas ekonomi lah istilahnya kalau kita ya. Kemudian Ishaq, saudaranya yang lain namanya Ishaq, adiknya, yadrusu fi kulliyatil adab, dia kuliah di fakultas adab. Adab itu artinya sastra ya. Dia kuliah di fakultas sastra. Wa Ismail yadrusu fi kulliyatil ulum, dan Ismail kuliah di fakultas ilmu apa maksudnya di sini ya, ilmu syariat atau ilmu dunia, kurang jelas di sini.
fi kulliyatil ulum, atau juga maksudnya dia kuliah di fakultas umum, ya. Wa haula satu asghur minni, dan mereka bertiga itu lebih kecil dariku. Siapa saja bertiga itu? Ibrahim, Ishak, dan Ismail. Ya, kan ada 4 saudaranya tadi, ya. Nah, saudara tertuanya Isa. Ya, kemudian dia punya adik 3 orang, Ibrahim, Ishak, dan Ismail. Wa ammal akhawatu, dan saudari-saudari saya, fayadrusna fil madrasatil mutawassitati. Fayadrusna, ya terusna, ya. Ini domirnya apa tadi? Ini domir kunna, jamak perempuan, akhawat, ya. Dari sini domirnya kunna. Fil madrasatil mutawassithah, mereka belajar di madrasah mutawassithah, MTS. Zainab tadrusu fis sanatil ula. Saudari saya namanya Zainab. Tadrusu fis sanatil ula, dia berada di tahun pertama, ya. Tahun pertama berarti kelas 1 di sekolahnya, kelas 1 SMP. Salma tadrusu fis sanat tsaniyah. Salma, saudarinya yang kedua, belajar di tahun kedua, kelas 2 berarti. Kemudian Laila belajar di tahun yang ketiga, kelas 3. Zainab, Salma, dan Laila. Kemudian Faisal bertanya lagi, fi ayyi madrasatin tadrusu akhawatuka? Di madrasah mana, di sekolah mana akhawatuka, saudara-saudari perempuanmu itu belajar? Abdullah mengatakan, yadrusna fi madrasati Khalid bin Walid lil banat bi Makkah. Yadrusna dari domir kunna, tambahkan ya dan nun niswah namanya, ya, dan menunjukkan jamak. Yadrusna fi madrasah, mereka belajar di madrasah Khalid bin Walid. Ini nama madrasahnya, ya. Khalid bin Walid ini nama madrasahnya. Diambil dari nama sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Lil banat, sekolah khusus untuk putri, di Makkah, yang terletak di Makkah. Kemudian Faisal bertanya, aina taskununa antum? Taskununa, ini domirnya apa? Domirnya antum. Ya, ini ada antum di sini, ya. Aina taskununa antum, dari kata sakana yaskunu. Antum taskununa. Ya. Kalau tadhabuna, ya, dhahaba yadhabu, tadhabuna. Baik. Kemudian Abdullah mengatakan, ikhwati yaskununa fi mahaji'il jami'ati. Ikhwati, saudara laki-laki saya, yaskununa, mereka tinggalnya di mahaji'il jami'ah. Mahaji itu jamak dari mahja, asrama, ya. Sudah kita bahas ini, artinya sakan atau asrama. Mereka tinggal di asrama kampus. Mahaji jamak dari mahja, artinya asrama. Dan dia termasuk sigoh muntahal jumuk, ya, maka seharusnya dia termasuk mamnu min as-sarf, mahaji'a seharusnya. Tapi karena dia sebagai mudhaf, maka batallah sifat mamnu min as-sarfnya. Kita katakan bahwasanya mamnu min as-sarf akan menjadi batal jika kemasukan alif lam atau diposisikan sebagai mudhaf fi mahaji'in. Jadi sekarang normal dia, bukan lagi mamnu min as-sarf. Amma ana fa askunu ma'a qaribin li. Adapun saya askunu, sakana yaskunu, ana askunu ma'a qaribin li, bersama dengan qarib. Qarib ini bukan artinya dekat, ya. Qarib ini artinya saudara dekat, ya, keluarga dekat maksudnya, bukan saudara kandungnya, ya. Adapun saya tinggal bersama saudara dekat saya, ya, entah paman atau bibi atau sepupu, entah, ya. Itu qarib maksudnya. Jadi qarib di sini bukan kata sifat, ya. Baik. Faisal bertanya lagi, amutazawwijun anta ya Abdullah? Apakah engkau mutazawwij? Mutazawwij artinya sudah tazawwaja, sudah menikah. Mutazawwijun artinya menikah. Apakah engkau sudah menikah, wahai Abdullah? Abdullah menjawab, lastu bimutazawwijin. Ya. Lastu itu berasal dari kata laisa ditambah ana. Ana kita rubahnya di domir tu. Lais satu, karena tidak boleh sukun atau sukun, akhirnya ia-nya dihilangkan, jadinya lastu, ya. Anta lasta, anti lasti, gitu, ya. Kemudian tambahkan ba.
Yang semisal dengan ini kita katakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya ini kita bahas, misalkan laisa baitun bijamilin, ada tambahan ba di situ dan huruf jar ba. Tidak boleh pakai huruf jar yang lain, hanya ba saja ya. Laisa baitun bijamilin. Nah, ini kalau isim zahir baitun. Nah, kalau menggunakan domir maka menjadi lastu bi mutazawwijin. Ya, ini hanya berubah domirnya saja. Ya. Baik, kemudian Faisal bertanya lagi, ma unwanuka. Unwan itu artinya address, alamat ya. Unwan itu artinya alamat. Nah, bisa juga dia berarti judul buku. Nah, tergantung konteksnya nanti. Ya, bisa berarti judul buku, bisa juga artinya alamat rumah. Dan Abdullah bertanya, mengatakan hadi bitokoti, ini kartu saya. Kartu di sini maksudnya adalah kartu nama ya. Ini adalah kartu nama saya. Fiha unwani, di dalam kartu nama saya ini ada alamat saya. Bitokoh artinya kartu. Dan Faisal mengatakan ashkuruka ya akhi. Syakara yashkuru artinya berterima kasih. Ashkuruka berarti aku berterima kasih ka kepada engkau. Ya akhi, wahai saudaraku, ana masrurun biliqaika. Masrur artinya bahagia. Liqa artinya pertemuan. Saya senang bertemu denganmu. Nice to meet you, gitu ya. Ana sa'anzilu fil mahattatil qadimati. Saya akan turun fil mahattah, di mahattah. Mahattah itu apa istilahnya? Stasiun ya. Atau halte apa? Bukan bis ini, halte. Saya akan turun di mahattah, di halte al-qadimah yang akan datang. Maksudnya halte di depan, halte yang akan datang, halte selanjutnya maksudnya. Nah, saya akan turun di halte selanjutnya. Maka Abdullah mengatakan fi amanillah, semoga engkau berada dalam keamanan dari Allah, semoga Allah menjagamu maksudnya. Wa ilal liqa, dan sampai jumpa. Kemudian as-sa'iq, sopir bus, berkata kepada Faisal. Sopir bus ini berkata kepada Faisal, dia mengatakan apa kepada Faisal? Hadzal babu liddukhuli ya akhi. Saudaraku, ini pintu masuk. Ya. An-nuzulu min hunaka. An-nuzul artinya turun. Masdar dari kata nazala. Insyaallah akan kita lihat nanti. Ini pintu untuk masuk. Ya, kalau mau turun lewat sebelah sana, gitu maksudnya. Ya, karena biasanya kan dibedakan, ada pintu masuk sama pintu keluar. Jadi ini adalah pintu masuk. Kalau mau keluar harus lewat sana, atau mau turun harus lewat sana. Itu perkataan si Sa'iq. Sa'iq artinya sopir. Perkataan si sopir kepada Faisal. Baik, kita masuk ke tamarin, latihan. Latihan yang pertama, bi ayyi jami'atin yadrusu Abdullah. Nah, bi ayyi atau fi ayyi boleh ya. Fi ayyi atau bi ayyi. Bi ayyi madrasatin. Nanti jawabannya harus diawali juga dengan bi juga nantinya. Ya, karena pertanyaannya diawali dengan bi ayyi madrasatin yadrusu Abdullah, di madrasah mana Abdullah belajar. Ya, madrasah apa tadi namanya? Bi Jami'ati Ar-Riyadh. Jami'at Ar-Riyadh namanya ya. Bi Jami'at Ar-Riyadh sesuai dengan teks tadi. Kemudian fi ayyi kulliyatin yadrusuha. Dia kuliah di fakultas apa? Di fakultas fi kulliyati al-handasati. Fakultas teknik. Fi ayyi kulliyatin yadrusu Isa. Kalau Isa, siapa Isa? Isa itu adalah kakaknya Abdullah. Kalau dia fakultas apa? Fi kulliyati at-tibbi. Kemudian yang keempat, fi ayyi kulliyatin yadrusu Ibrahim. Adapun Ibrahim itu adiknya ya. Ibrahim adiknya yang pertama. Fi kulliyati at-tijarah. Kemudian adiknya yang kedua si Ishaq ya. Benar yang kedua ya. Dia di kuliah apa dia? Fi kulliyati al-adab. Ya, benar ya, al-adab.
di Fakultas Sastra dia. Ada Ismail, adanya yang terakhir, ada laki-laki yang terakhir, fi kulliyati al-ulum, Fakultas Umum. Kemudian aina tadrusu akhawatu Abdullah, di mana belajar saudari-saudarinya Abdullah? Di madrasah apa tadi namanya? Madrasah, ngambil dari nama sahabat tadi, yaitu madrasah Khalid ibn Walid. Walid di Makkah, ya, madrasahnya di Makkah, lil banat. Aina yaskunu Abdullah, di mana Abdullah tinggal? Abdullah tinggal, ya, ma'a qaribuhu, ma'a qaribihi, dia tinggal bersama saudara keluarga dekatnya, ma'a qaribihi. Wa aina yaskun ikhwatuhu, dan di mana saudara-saudaranya? Saudara-saudaranya di mana tinggal? Saudara-saudara laki-lakinya itu tinggalnya di Mahaji al-Jami'ah, fi Mahaji al-Jami'ati. Baik. Sahih mayali, benarkan kalimat-kalimat berikut. La ya'rifu Abdullah al-Muhandis Salman, Abdullah tidak mengenal Insinyur Salman. Salah, ya, salahnya di sini. Kemudian Abdullah mutazawwijun, salah, ya, Abdullah laisa bimutazawwijin. Kemudian yadrusu Abdullah fis sanatil ula, ini salah, yang benar dia fis sanati atsaniyati, salahnya di sini berarti. Dan yang keempat, nazala Abdullah minal hafilati qabla nuzul Faisal, Abdullah turun sebelum turunnya Faisal, salah, ya, setelah, yang benar. Jadi qabla diganti dengan ba'da. Yang duluan turun itu Faisal, ya. Yang duluan turun adalah si Faisal, baru kemudian si Abdullah. Type. Itu insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita lanjut latihan yang ketiga insyaallah di pertemuan selanjutnya. Allah taala alam bisawab, natafi bil qadar wa nahtafi bil hadis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.